Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Waltair Feraya. Film ini dirilis tahun 2023 yang disutradarai oleh Bobby dan dibintangi oleh Ciran Jepi. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Yuk, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah kota yang bernama Maredumili, Andhra Pradesh. Di sana terlihat sebuah pesawat terjatuh. Lalu seorang pria yang merupakan anggota RAW keluar dari pesawat tersebut. Kemudian ia menelpon atasannya. Ia memberitahukan bahwa pesawat mereka telah terjatuh. Lalu atasannya memerintahkan agar mereka mengamankan Salomon, seorang mafia narkoba yang saat itu menjadi tahanan mereka. Atasannya meminta agar mereka mengamankan Salomon di kantor polisi terdekat dan ia akan mengirimkan bantuan esok hari. Scene berpindah ke kantor polisi. Di sana terlihat para anggota polisi sedang merayakan pensiunan atasan mereka yang bernama Pak Murti. Karena hari ini adalah hari terakhir Pak Murti bekerja. Dan tak lama anggota RAW datang ke kantor polisi tersebut untuk mengamankan Salomon. Saat itu seorang polisi jujur yang bernama Setapati mendapatkan telepon dari anaknya. Anaknya memberitahukan bahwa ibunya terpeleset dan mengalami cedera di bagian kepala. Mendengar hal tersebut, Setapati pun menjadi khawatir. Lalu ia meminta izin kepada Murti untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian Murti pun memberikannya izin. Setelah itu Murti memberikan makanan kepada Salomon. Saat itu Salomon bertanya kepada Murti apakah Murti sudah siap mati untuk tugasnya. Lalu Murti menjawab bahwa bukan hanya dia, semua anggota polisi sudah bersumpah siap mati dalam bertugas. Lalu Salomon bertanya kembali apakah kantor polisi membutuhkan generator. Murti menjawab untuk apa kantor butuh generator sedangkan listrik sudah menyala. Dan tiba-tiba listrik pun padam. Setelah itu Murti memerintahkan bawahannya untuk memeriksa sikring listrik. Akan tetapi ternyata saat itu anak buah Salomon datang menyerang kantor polisi tersebut. Di sana mereka membantai semua para polisi termasuk Murti. Beberapa jam kemudian Setapati pun kembali ke kantor. Di sana ia terkejut ketika melihat para polisi sudah tak bernyawa. Dan di saat itu juga ia ingin membalaskan kematian semua para anggota polisi. Keesokan harinya Setapati menemui atasannya. Ia memberitahukan bahwa Salomon kini telah pindah ke Malaysia. Dan ia meminta pasukan khusus untuk menangkap Salomon dan membawanya kembali ke India untuk digantung di depan keluarga mendiang para polisi yang telah dibantai. Akan tetapi atasannya malah memecat Setapati. Ia tidak ingin memberikan pasukan khusus kepadanya karena baginya Setapati hanyalah seorang polisi jujur yang tidak ada apa-apanya. Mendengar hal tersebut Setapati pun merasa kecewa. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan sekelompok tentara angkatan laut. Mereka ingin menemui seorang ketua preman yang bernama Feraya untuk meminta bantuannya. Karena sekelompok geng dari Bangladesh telah menyeludupkan narkoboy dan mereka telah menyandra beberapa penjaga pantai. Singkat cerita, Feraya pun menghadang kapal gangster tersebut. Di sana ia menghajar para gangster dan menyelamatkan para penjaga pantai tersebut. Keesokan harinya Feraya terlihat sedang menghadiri pengadilan. Mimin juga belum tahu kasus apa yang sedang dihadapinya. Saat itu pengacara Feraya meminta waktu 4 minggu untuk membawa saksi ke sidang berikutnya. Namun hakim berkata bahwa bukan kali ini saja Feraya meminta waktu untuk menunda pengadilan. Karena kasus tersebut sudah 4 tahun belum juga selesai. Dan tak lama jaksa penuntut umum yang bernama Ragu datang. Saat itu hakim bertanya mengapa Ragu membawa beberapa keamanan bersamanya. Lalu Ragu menjawab bahwa ia telah mendapatkan ancaman dari Feraya.
Kemudian Peraya pun membantah. Ia berkata bahwa ia tidak mengancam Ragu, ia hanya memberinya peringatan. Lalu hakim pun mencoba menenangkan mereka. Hakim mengatakan bahwa sidang tersebut akan ditunda jika jaksa menyetujuinya. Singkat cerita, saat di luar persidangan, Ragu meminta imbalan sebesar 2,5 juta untuk menunda kasus tersebut. Saat itu Peraya bingung dari mana ia bisa mendapatkan uang tersebut. Lalu anak buah Peraya memberitahukan bahwa ada orang kaya yang mencarinya dan ia menunggu Peraya di kedai teh. Dan ternyata orang itu adalah Setapati dan adik iparnya Raju. Mereka berniat menyewa Peraya untuk menculik Salomon dari Malaysia dan membawanya kembali ke India. Lalu Peraya pun siap untuk menculik Salomon. Ia meminta imbalan sebesar 2,5 juta. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk terbang ke Malaysia. Saat di bandara, Peraya merasa takut ketika melihat pesawat terbang. Dan ternyata sejak kecil Peraya takut dengan ketinggian. Lalu Raju bertanya apakah tidak ada obat untuk Peraya. Peraya menjawab bahwa ia hanya perlu meminum alkohol untuk menambahkan nyalinya. Kemudian Peraya pun meminum alkohol tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Malaysia. Di sana Setapati membawa Peraya ke hotel bintang 7. Saat itu Raju bertanya mengapa Setapati membawa Peraya dan anak buahnya ke hotel mewah tersebut. Lalu Setapati menjawab bahwa semua itu perlu karena ternyata hotel tersebut adalah milik Salomon. Dan dengan begitu mereka akan lebih mudah untuk menjalankan rencananya. Saat itu Peraya disambut oleh pegawai hotel yang bernama Kondalu. Peraya bertanya apakah kamarnya berada di lantai dasar. Lalu Kondalu menjawab bahwa kamar Peraya berada di lantai 15. Mendengar hal tersebut Peraya pun sangat marah. Kemudian Kondalu berkata bahwa kamar yang tersisa hanya di lantai 15. Dan tak lama seorang manajer hotel tersebut datang. Ia bernama Atidi. Saat itu Atidi meminta Peraya untuk memegang tangannya agar Peraya tidak merasa takut saat menaiki lift untuk pergi ke kamarnya. Akan tetapi Peraya justru malah terpesona dengan kecantikan Atidi. Bahkan Peraya selalu meminta bantuan Atidi untuk naik turun lift. Keesokan harinya Peraya memanggil temannya yang bernama Mani yang telah lama tinggal di Malaysia. Saat itu Mani bertanya untuk urusan apa Peraya datang ke Malaysia. Peraya menjawab bahwa ia akan menangkap seseorang dan membawanya ke India. Lalu Mani bertanya siapakah orang tersebut. Peraya menjawab bahwa orang itu adalah Salomon. Mendengar hal tersebut Mani pun merasa ketakutan. Ia meminta Peraya untuk segera kembali ke India. Saat itu Peraya merasa bingung. Ia bertanya mengapa Mani merasa ketakutan. Lalu Mani pun menceritakan bahwa Solomon adalah adik dari Michael, seorang bandar narkoboy di Malaysia. Dan 3 tahun yang lalu ada seorang bos tiada tanding dari kartel narkoba Malaysia. Orang tersebut bernama Karupan. Karupan mempercayai adik iparnya Pelayudan untuk menangani semua bisnisnya. Lalu para petugas pemberantas narkoba yang dipimpin Kajir menghalangi jalan Karupan. Saat itu Salomon dan Michael memanfaatkan situasi tersebut. Mereka mulai beroperasi di wilayah yang dikendalikan Karupan. Mengetahui hal tersebut, Karupan pun sangat marah. Lalu ia memerintahkan Pelayudan untuk menculik Salomon dan mencambuknya habis-habisan. Tak hanya itu, Karupan juga meminta denda sebesar 50 juta rupiah kepada Michael. Dan tak lama Michael pun datang membawa sebuah tas besar. Lalu Pelayudan mengecek isi tas tersebut. Dan ternyata tas tersebut berisikan kepala Kajir. Saat itu Michael berkata bahwa ia telah membawa kepala Kajir yang telah menghalangi jalan Karupan. Dan itu Michael berikan sebagai hadiah kecil untuk Karupan sebagai tanda untuk kerjasama mereka. Melihat kekuatan Michael, Karupan pun bersedia untuk bekerja sama dengannya. Akan tetapi Michael meminta syarat. Ia meminta agar Karupan menyerahkan Pelayudan untuk Michael bunuh. Karena Pelayudan telah berani mengeluarkan darah Salomon. Lalu Karupan pun menyetujui permintaan Michael. Kemudian Salomon dan Michael pun membunuh Pelayudan dengan sangat keji. Dan sejak itulah Karupan dan Michael mulai bekerja sama. Akan tetapi Michael memiliki rencana busuk. Ia ingin menggantikan kekuasaan Karupan dan menguasai pasar internasional sendiri. Dan sejak itu Michael berada di Rusia untuk membuat kesepakatan besar. Setelah menceritakan semua itu, Mani meminta agar Peraya kembali ke India sebelum Michael kembali ke Malaysia.
Akan tetapi Peraya menjawab bahwa ia tidak akan kembali ke India sebelum ia berhasil menangkap Salomon, karena Peraya tidak pernah takut dengan siapapun. Setelah itu Peraya dan kawan-kawan menyusun rencana untuk menangkap Salomon. Mereka menempatkan posisi masing-masing untuk melancarkan rencananya. Keesokan harinya mereka pun memulai aksinya. Akan tetapi saat itu ada seorang anak mengejar bola ke arah Peraya. Dan tak lama ibu anak tersebut pun datang, ia bernama Nita. Saat itu Peraya terkejut ketika melihat Nita, mereka seperti mengenal satu sama lain. Kemudian Nita membawa putrinya pergi menjauh dari Peraya, dan hal tersebut membuat misi Peraya gagal. Setelah kejadian tersebut, Peraya pun merasa sedih, ia tak berhenti untuk minum. Saat itu Raju merasa kesal karena Peraya telah menggagalkan rencananya. Ia menyinggung Peraya dengan berkata jika Nita mungkin adalah kekasih di masa lalunya. Mendengar hal tersebut, Peraya pun sangat marah. Ia berkata jika Nita sudah ia anggap sebagai adiknya. Keesokan harinya Raju mengajak Setapati untuk mengikuti Salomon tanpa Peraya. Raju berkata bahwa ia telah menyewa preman di sana untuk membantu mereka. Kemudian mereka pun mengikuti Salomon dengan menaiki sebuah taksi. Akan tetapi ternyata supir taksi tersebut adalah anak buah Salomon. Saat itu Setapati mencoba menghubungi Peraya untuk meminta bantuannya. Lalu Salomon memerintahkan anak buahnya untuk membawa Raju dan Setapati ke hadapannya. Di sana Salomon bertanya untuk apa Raju dan Setapati mengikutinya. Lalu Raju pun mencari alasan. Ia berkata bahwa ia menyukai mobil Salomon dan ia menanyakan berapa harga mobilnya. Akan tetapi Salomon tidak mempercayai perkataan Raju. Ia mengancam bahwa ia akan membunuh Raju dan Setapati. Lalu ia akan mencari tahu siapa mereka. Mendengar hal tersebut, Raju pun merasa ketakutan. Dan tak lama Peraya pun datang ke tempat tersebut. Saat itu Peraya mengaku sebagai Peru. Peraya berkata bahwa Raju dan Setapati adalah orang-orangnya. Dan ia memiliki bisnis narkoba di India. Lalu anak buah Salomon yang bernama Abdullah memberitahukan bahwa Peraya ingin menyuplai obat untuk Salomon. Akan tetapi Salomon tidak mempercayainya. Ia memerintahkan Abdullah untuk memotret Peraya. Lalu ia memerintahkan polisi yang merupakan antek-anteknya untuk memeriksa latar belakang Peraya di basis kriminal. 2 minutes wait, Jay. Singkat cerita, setelah memeriksanya, polisi tersebut memberitahukan bahwa Peraya adalah penyeludup paling berbahaya. Peraya pernah dipenjara karena telah menjual kokain setara dengan 250 juta rupiah. Dan Peraya adalah penjahat paling terkenal di data basis kriminal. Mendengar hal tersebut, Salomon pun merasa terkejut. Lalu Peraya memberitahukan bahwa ia menginap di hotel milik Salomon. Dan ia menunggu Salomon untuk menemuinya. Setelah itu Peraya dan kawan-kawan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Atidi menemui Peraya. Ia memberikan undangan dari Salomon kepada Peraya untuk menghadiri pestanya. Singkat cerita, Peraya, Raju, dan Setapati menghadiri pesta tersebut. Di sana Salomon menyambut Peraya dengan baik. Saat itu Peraya mengajak Salomon untuk ikut dengannya ke India jika Salomon ingin kesepakatan bisnis. Namun Salomon menolaknya. Ia berkata bahwa mustahil baginya jika harus pergi ke India. Karena menurut Salomon India takut kepadanya. Lalu Salomon menceritakan peristiwa pembantaian di kantor polisi waktu itu. Mendengar hal tersebut, Setapati pun sangat marah. Namun Raju dan Peraya mencoba untuk menenangkannya. Dan tiba-tiba sekelompok orang bertopeng datang menyerang Salomon dan anak buahnya. Lalu orang-orang tersebut mencoba untuk membawa Salomon. Akan tetapi Peraya menghentikan mereka. Saat itu seorang wanita bertopeng datang menghajar Peraya. Dan ternyata wanita tersebut adalah Atidi. Setelah itu Peraya dan Atidi pun bertarung. Dan tak lama anak buah Salomon pun datang. Lalu Peraya membiarkan Atidi dan kelompoknya pergi. Keesokan harinya Atidi dan kelompoknya menemui Peraya dan teman-temannya. Mereka menodongkan pistol kepada Peraya dan teman-temannya karena Peraya telah mengacaukan rencana mereka untuk menculik Salomon. Saat itu Peraya bertanya mengapa Atidi ingin menculik Salomon. Lalu Atidi memberitahukan bahwa ia dan kawan-kawannya adalah seorang agen raw. Mereka sengaja menyamar menjadi pegawai hotel untuk menangkap Salomon karena Salomon telah membunuh salah satu rekan mereka. Mendengar hal tersebut Peraya pun terkejut.
Lalu Setapati memberitahukan bahwa Salomon juga telah membunuh semua rekan polisinya dan ia sengaja menyewa Peraya untuk membantunya menangkap Salomon dan membawanya ke India. Namun Atidi malah meminta mereka untuk mengemasi barangnya dan kembali ke India. Akan tetapi Peraya menolak hal tersebut dan tak lama Salomon pun datang. Kemudian Atidi dan anggotanya bersembunyi di kamar mandi. Saat itu Salomon memuji Peraya. Ia berkata bahwa Peraya adalah seorang pemberani karena Peraya telah menyelamatkannya. Lalu Salomon memberi Peraya satu permintaan dan ia berjanji bahwa ia akan menepatinya. Kemudian Peraya meminta agar Salomon ikut dengannya ke India dengan alasan jika Salomon ikut dengannya maka popularitas Peraya akan meningkat. Dengan begitu orang-orang akan tahu jika Peraya telah berbisnis dengan orang besar seperti Salomon. Dan akhirnya Salomon pun setuju untuk pergi ke India. Saat itu Raju yang merasa senang ia tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Salomon. Lalu Salomon pun pergi ke kamar mandi tempat Atidi dan anggotanya bersembunyi untuk membersihkan bajunya. Saat itu Salomon mendengar suara ponsel bergetar. Lalu ia mulai mencurigai jika ada seseorang di balik tirai kamar mandi. Kemudian Salomon mencoba membuka tirai tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Atidi muncul dengan menggunakan handuk. Melihat hal tersebut Salomon pun berpikir jika Peraya dan Atidi memiliki hubungan. Setelah itu Atidi menghampiri Peraya. Ia memuji Peraya karena Peraya telah berhasil membuat Salomon percaya kepadanya. Dan sejak itulah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Di sisi lain Michael menghubungi Abdullah. Ia memberitahukan bahwa ada sekelompok yang datang dari India dan mereka menginap di Hotel Salomon. Setelah itu Abdullah membawa Peraya, Setapati dan Raju ke hadapan Salomon. Di sana Salomon telah menyandra Atidi dan anggotanya. Ternyata Salomon telah mengetahui jika Atidi dan anggotanya yang telah menyerangnya. Salomon juga mengetahui jika mereka telah menyewa pesawat untuk membawanya. Bahkan Salomon juga menyadap telepon Atidi. Ia mengetahui jika ada sekelompok geng yang membantu Atidi untuk membawa Salomon ke India. Akan tetapi Salomon belum mengetahui siapa ketua geng tersebut. Saat itu anak buah Salomon memberitahukan bahwa Michael menghubungi Salomon dengan panggilan video. Kemudian Salomon masuk ke ruangan tersebut dengan menyeret Atidi. Saat itu ia menanyakan siapa ketua geng tersebut. Akan tetapi Atidi tidak memberitahukannya. Kemudian Michael memerintahkan Salomon untuk menelanjangi Atidi. Akan tetapi tiba-tiba sebuah serangan pun terjadi. Saat itu Michael terkejut ketika melihat Peraya sehingga dadanya pun terbakar oleh rokoknya sendiri. Dan di dada Michael tertulis nama Peraya. Dan ternyata Michael mengenal Peraya. Saat itu Peraya memberitahukan bahwa ia adalah ketua geng yang mereka cari. Dan ternyata Peraya mengincar Michael, sedangkan Salomon hanya menjadi umpannya saja. Mendengar hal tersebut, Setapati pun bertanya apa maksud dari perkataan Peraya. Lalu Peraya menjawab bahwa semua itu adalah sebagian dari rencananya. Karena ternyata Peraya telah mengincar Michael selama ini. Dan ia akan membunuh Salomon untuk memancing Michael agar datang ke hadapannya. Kemudian Peraya mendodet semua anak buah Salomon. Saat itu Salomon berusaha melarikan diri dengan memasuki sebuah karnaval. Di sana ia menghubungi anak buahnya untuk menyerang Peraya. Akan tetapi dengan mudahnya Peraya menghajar semua anak buah Salomon. Setelah itu Salomon berusaha melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil. Akan tetapi tiba-tiba Peraya datang dengan menaiki seekor gajah. Saat itu para wartawan menayangkan acara tersebut secara live. Lalu gajah tersebut pun menginjak mobil Salomon hingga Salomon terpental keluar. Kemudian Peraya menusuk Salomon dengan menggunakan trisula. Melihat kejadian tersebut, Michael pun sangat murka. Keesokan harinya Michael menghadiri acara pemakaman Salomon. Saat itu Michael pun terbakar api dendam. Kemudian cerita berpindah ke 4 tahun yang lalu, tepatnya di desa Kadapa.
Di sana kita diperlihatkan dengan seorang inspektur polisi yang bernama Pikram dan ia merupakan adik tiri dari Peraya. Saat itu inspektur Pikram mendatangi seorang ketua preman yang bernama Kohar. Pikram menuntut Kohar karena Kohar telah berani mencuri seekor induk kambing yang sedang menyusui. Mendengar hal tersebut, Kohar pun sangat marah. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Pikram. Akan tetapi justru Pikram yang malah menghajar mereka semua. Nani? Setelah itu Pikram menemui Peraya yang saat itu sedang berpesta. Di sana ia menghajar salah satu anak buah Peraya. Melihat hal tersebut, Peraya pun sangat marah. Akan tetapi salah satu polisi yang bernama Nasar menahan Peraya. Ia berkata bahwa Pikram menghajar orang dari luar wilayah Peraya. Dan ternyata orang tersebut adalah anak buah Michael. Dulu Michael dan Peraya adalah teman baik. Dan nama asli Michael adalah Kala. Akan tetapi Michael memiliki rencana busuk di belakang Peraya. Padahal Michael telah dipercaya oleh Peraya untuk mengelola pabrik esnya. Namun Michael justru malah menyeludupkan narkoboy dalam balok-balok es tersebut. Sisi lain, Pikram terlihat sangat bahagia dengan anak dan istrinya. Dan ternyata Nita adalah istri dari Pikram. Nita berprofesi sebagai dokter. Dan anak waktu itu ternyata adalah anak Pikram. Ia bernama Sisil. Suatu hari Pikram menyita truk milik Peraya yang berisikan miras. Karena meskipun Pikram dan Peraya bersaudara, mereka tidak pernah akur. Di malam hari Pikram berhasil menangkap salah satu penjual narkoboy. Saat itu Pikram bertanya siapa yang telah memasuk narkoboy tersebut. Kemudian orang tersebut pun membawa salah satu polisi untuk menciduk Michael. Ia mengaku jika polisi tersebut adalah saudaranya yang ingin ikut menjual narkoboy. Saat itu seseorang menghubungi Michael. Ia memberitahukan bahwa semua itu adalah jebakan dari Pikram. Mengetahui hal tersebut, Michael pun berusaha melarikan diri. Akan tetapi Pikram datang dan menghajarnya. Saat itu Pikram berhasil merobek baju Michael di bagian dadanya. Akan tetapi Michael tetap berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Pikram membawa anjing pemburu untuk melacak Michael dengan menggunakan robekan bajunya. Akan tetapi Michael berhasil menghilangkan jejaknya. Kemudian Pikram meminta agar semua pria di sana membuka bajunya. Ia ingin mencari seseorang yang memiliki cakaran di bagian dadanya. Saat itu Michael terlihat ketakutan. Lalu Pikram memaksa Michael untuk membuka bajunya. Dan tak lama Peraya pun datang. Ia merasa tidak terima jika anak buahnya diperlakukan seenaknya. Kemudian salah satu polisi menjelaskan bahwa Pikram telah memburu seorang penyeludup narkoboy di pantai. Saat itu Pikram berhasil mencakar dadanya. Dan karena hal itulah ia mencari seseorang yang memiliki cakaran di dadanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Peraya meminta Michael untuk melepaskan bajunya. Akan tetapi ternyata Michael telah mentato cakaran Pikram menjadi nama Peraya. Dengan alasan untuk menunjukkan rasa persaudaraannya. Melihat hal tersebut, Peraya pun merasa terharu dan lebih mempercayai Michael. Tak lama salah satu polisi membawa baju yang saat malam itu Michael gunakan. Dan karena hal tersebut Pikram menahan Peraya. Scene berpindah ke kantor polisi. Di sana Peraya, Michael dan anak buahnya ditahan. Tak lama seorang atasan polisi datang. Ia memberitahukan bahwa ada yang menemukan mayat seorang pria yang mencoba melarikan diri. Dan mereka yakin jika pria tersebut adalah orang yang mereka cari. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pikram pun membebaskan Peraya, Michael, dan anak buahnya. Suatu malam, Peraya dan anak buahnya tak sengaja mengotori foto Pikram yang terpasang di pinggir jalan. Lalu secara diam-diam Peraya membersihkan foto Pikram. Saat itu anak buah Peraya mengetahui hal tersebut. Lalu mereka bertanya mengapa Peraya melawan Pikram jika Peraya menyayanginya. Kemudian Peraya menceritakan bahwa karena ayahnya terlalu menyayangi Peraya, ibu Pikram tidak mengizinkan Pikram untuk memanggilnya kakak. Namun dulu Pikram pernah sekali memanggil Peraya dengan sebutan kakak. Saat itu Pikram tergantung di sebuah pohon besar, lalu ia pun meminta bantuan Peraya. Akan tetapi Peraya tidak mau membantunya sebelum Pikram memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu Pikram pun meminta bantuan Peraya dengan memanggilnya kakak. Kemudian dengan cepat Peraya mencoba untuk menolong Pikram. Akan tetapi ia tidak ingat jika ia takut dengan ketinggian.
Setelah itu Pikram pun terjatuh, dan karena hal tersebut ibu Pikram pergi bersama Pikram meninggalkan Peraya dan ayahnya. Setelah itu Peraya selalu mengirimkan surat untuk Pikram, akan tetapi Peraya tidak pernah mendapatkan balasan. Dan saat menceritakan semua itu, tiba-tiba Pikram dan Nita datang. Saat itu Nita meminta kepada Pikram untuk mengantarkan Peraya pulang. Awalnya Pikram menolak, namun karena Nita terus memaksanya, akhirnya Pikram pun mau mengantarkan Peraya pulang. Suatu hari anak buah Peraya mengantarkan pesanan es ke sekolahan. Ia tidak mengetahui jika balok es tersebut berisikan narkoboy. Dan karena hal tersebut 25 anak tewas. Saat itu Nita memberitahukan kepada Pikram bahwa mereka bukanlah keracunan makanan melainkan keracunan kokain dosis tinggi. Setelah itu Pikram dan para polisi mendatangi pabrik es Peraya. Di sana mereka menemukan banyak narkoboy. Di sisi lain, Michael yang saat itu sedang bersama Peraya mendapatkan telepon dari seseorang. Orang tersebut memberitahukan bahwa Pikram telah menyita pabrik es Peraya dan ia akan segera menangkap Peraya. Mendengar hal tersebut, Pikram pun segera pergi untuk menjauhi Peraya. Dan tak lama Pikram pun datang. Saat itu tanpa basa-basi Pikram langsung menahan Peraya dan anak buahnya. Singkat cerita, saat di penjara Peraya menyadari bahwa Michael selama ini telah menusuknya dari belakang. Dan ia berjanji bahwa ia tidak akan mengampuni Michael dimanapun ia berada. Di sisi lain, Michael menghubungi Salomon. Ia memberitahukan bahwa ia akan mengakhiri bisnisnya di India. Dan ia akan memulai kembali bisnisnya di Malaysia. Dan sebelum pergi, Michael akan mengambil barangnya yang telah diamankan polisi. Suatu malam sekelompok orang bertopeng mendatangi kantor komisaris. Di sana mereka mengambil semua narkoba yang telah diamankan. Keesokan harinya seorang jenderal polisi yang bernama Anis memarahi Pikram dan para polisi lainnya. Karena kini media telah menyalahkan para polisi atas kejadian tersebut. Dan mereka tidak bisa menyeret Peraya ke pengadilan karena barang bukti tersebut telah hilang. Lalu Anis memutuskan bahwa ia akan menemui Peraya untuk menanyakan kemana barang bukti tersebut hilang. Anis tidak akan memberikan tugas tersebut kepada Pikram karena Pikram merupakan saudara Peraya. Dan Anis akan mengambil alih pertemuan tersebut. Singkat cerita, Peraya dan anak buahnya akan dibawa ke suatu tempat. Namun saat di perjalanan mobil mereka dihadang oleh anak buah Michael. Setelah itu mereka dibawa ke hadapan Michael. Saat itu Michael menanyakan kemana barang bukti tersebut hilang. Di sisi lain, seorang polisi yang bernama Nasar mencari-cari Pikram. Nasar ini merupakan paman Pikram. Saat itu ia memaksa akan membuka ruang persenjataan untuk mengambil pistolnya. Karena ia berniat akan menyelamatkan Peraya. Akan tetapi ternyata Peraya ditahan di ruangan tersebut. Saat itu Nasar merasa bingung. Karena tadi ia melihat Anis telah membawa Peraya dan anak buahnya. Dan ternyata Pikram telah menggantikan posisi Peraya. Ia sengaja melakukan itu semua untuk menangkap Michael. Dan pencurian barang bukti tersebut adalah sebagian dari rencana Pikram. Mendengar hal tersebut, Michael pun sangat marah. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Pikram. Saat itu Michael berhasil menyeret Anis. Kemudian Pikram mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi ternyata Anis justru malah menusuk Pikram dari belakang. Ternyata selama ini Anis telah bekerja sama dengan Michael. Dan orang yang selalu memberikan informasi kepada Michael adalah dirinya. Mengetahui hal tersebut, Pikram pun merasa tak menyangka. Karena selama ini ia sangat mempercayai Anis. Bahkan baginya Anis adalah inspirasinya. Setelah itu Anis menghubungi komisaris polisi. Anis berkata bahwa Pikram telah bekerja sama dengan Peraya. Dan Pikram telah membunuh para petugas polisi dan membiarkan Peraya melarikan diri. Kemudian komisaris polisi memerintahkan Anis untuk membunuh Pikram. Setelah itu Anis pun menutup teleponnya. Akan tetapi ternyata saat itu Michael justru malah membunuh Anis. Karena ia merasa jika Anis sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sisi lain Peraya menghajar para polisi. Ia mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan Pikram. Sesampainya di TKP, Peraya telah mendapati Pikram yang terluka parah. Sedangkan Michael ia berhasil melarikan diri. Setelah itu Peraya membawa Pikram ke rumah sakit. Saat di perjalanan Pikram berkata bahwa ia sangat bahagia bisa berbicara dengan Peraya. Pikram juga memberitahukan bahwa ibunya telah memberikan semua surat dari Peraya saat ia sekarat. Dan Pikram pun telah membaca semua surat tersebut.
Dan Vikram sengaja menjauhi Peraya karena ia sedang melakukan penyelidikan. Setelah menceritakan semua itu, Vikram pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan tak lama para polisi berhasil mengepung Peraya dan Vikram. Setelah itu komisaris polisi melakukan konferensi pers. Ia mengatakan bahwa Vikram telah berkhianat dan terlibat dengan kasus narkoboy. Bahkan media juga diramaikan dengan berita bahwa Vikram telah membunuh para petugas polisi untuk menyelamatkan Peraya. Dan karena hal tersebut, Vikram tidak diberikan penghormatan untuk kremasinya. Tak lama Peraya mendatangi tempat kremasi tersebut. Saat itu Nita menyalahkan Peraya atas semua yang telah terjadi. Nita juga meminta kepada Peraya agar tidak datang lagi ke kehidupan mereka. Setelah itu Nita dan keluarganya pindah ke Malaysia. Mereka sudah tidak tahan lagi dengan semua hinaan masyarakat. Dan untuk membuktikan Vikram tidak bersalah, Peraya mengajukan kasus ke pengadilan. Namun untuk memenangkan kasus, pengadilan meminta Michael hadir di pengadilan dan mengakui semua kesalahannya. Dan setelah mendengar keputusan pengadilan, Peraya terus mencari Michael ke setiap daerah. Akan tetapi ia tidak menemukan titik terang. Lalu Setapati datang menemui Peraya untuk meminta bantuannya. Dan pada saat itulah ia menyadari jika Solomon mempunyai hubungan dengan Michael. Kemudian Peraya menyanggupi permintaan Setapati untuk memburu Michael. Dan Peraya akan membuktikan kepada semua orang termasuk Sisil putri Vikram bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Saat itu Setapati bertanya bagaimana Peraya akan membawa Michael ke India. Peraya menjawab bahwa ia tidak akan membawa Michael, namun ia akan membuat Michael memohon agar Peraya membawanya ke India. Di sisi lain, Michael mengadakan pertemuan dengan Karupan. Saat itu Karupan meminta barangnya. Karupan juga mengancam bahwa jika Michael tidak menepati janjinya, maka Karupan akan membunuh semua anak buahnya. Mendengar hal tersebut, Michael pun merasa ketakutan. Lalu Michael berkata bahwa ia akan mengirimkan barangnya besok. Di sisi lain, Peraya menculik Abdullah untuk mengetahui rencana Michael. Namun Michael yang mengetahui hal tersebut, ia pun langsung mengubah rencananya. Akan tetapi ternyata saat itu Atidi dan Peraya telah menyadap Michael. Mereka telah mengetahui jika Michael telah mengubah rencananya. Kemudian mereka mengambil alih ketiga truk milik Michael. Mereka membawa mobil truk tersebut ke tempat Karupan. Saat itu Peraya menyerahkan truk tersebut kepada Karupan. Ia berkata jika Michael telah mengirimkan barangnya di dalam truk tersebut. Akan tetapi saat anak buah Karupan mengeceknya, tiba-tiba Peraya meledakkan truk tersebut. Saat itu Michael bertanya kepada anak buahnya apa yang telah terjadi. Lalu anak buahnya berkata bahwa Peraya telah menyerang Michael bersama gangster besar. Mendengar hal tersebut, Michael dan anak buahnya langsung menembaki ke arah luar. Akan tetapi ternyata Peraya tidak berada di sana. Di sana hanya ada Karupan dan anak buahnya. Saat itu Karupan merasa sangat marah. Ia berpikir jika Michael telah mengkhianatinya. Kemudian baku tembak pun terjadi. Saat itu Peraya datang. Ia berkata bahwa ia akan menyelamatkan Michael dengan syarat Michael harus ikut dengannya ke India dan mengakui semua perbuatannya di pengadilan. Melihat semua anak buahnya telah kalah, Michael pun menyetujui syarat dari Peraya. Ia meminta Peraya untuk segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian Peraya pun membawa Michael pergi dari tempat tersebut. Saat itu mereka terkepung di pinggiran jurang. Dan tak lama Atidi datang bersama bantuan helikopter. Setelah itu Michael menaiki helikopter tersebut. Akan tetapi saat Peraya akan menaiki helikopter, ia takut ketika melihat jurang. Namun Atidi terus berusaha membuat Peraya berani. Saat itu Peraya melihat bayangan Vikram memanggilnya dari dalam helikopter. Lalu Peraya pun segera melompat ke helikopter tersebut. Dan akhirnya mereka pun selamat. Keesokan harinya Peraya dan Michael menghadiri sidang. Di sana hakim memutuskan bahwa Vikram dan Peraya tidak bersalah dan ia memerintahkan kepada polisi agar memberikan penghormatan penuh kepada Vikram. Mendengar hal tersebut, Sisil dan Nita pun merasa terharu. Setelah itu pengadilan memberikan permintaan kompensasi kepada Peraya.
Saat itu Peraya berkata bahwa sebelum mati Pikram meminta satu permintaan. Pikram menginginkan keadilan untuk 25 anak yang tewas dan Pikram meminta agar Peraya memenggal kepala Michael. Setelah menceritakan semuanya, Peraya memenggal kepala Michael di hadapan semua orang termasuk hakim, dan karena hal tersebut Peraya pun kembali di penjara. Di akhir film, para polisi memberikan penghormatan kepada Pikram melalui istrinya Nita. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.